Aduh pemirsa, ini ngomongin gigi, kok pas banget sekarang ini. Aku lagi sakit gigi, anakku juga lagi sakit gigi, istriku juga lagi sakit gigi. Mana keluargaku lagi sakit gigi ini, dok. Ini gimana dok kalau misalkan nih malam-malam kita mau ke dokter gigi, tiba-tiba apa ya, supaya ke dokter gigi kan pasti kan tutup ya jam segitu malam bener. gitu. Terus gimana dok untuk kita penanganan pertama gitu loh dok? Nah ini banyak nih kak kasus-kasus seperti ini di masyarakat. Ini kita akan ngasih tahu, aku bakal ngasih tahu gimana cara sehat mengatasi sakit gigi saat di rumah. Jadi pertolongan pertamanya nih kak. Ya. Tapi ingat ya, ini hanya mengurangi rasa sakit, tapi tidak mengobati pemirsa. Jadi pertama sebelumnya kita harus tahu dulu nih penyebab sakit gigi itu apa aja. Nah salah satunya bisa karena gigi berlubang. Jadi kak, kalau giginya lubangnya ini masih kecil, ini tidak akan menimbulkan rasa sakit. Oh yang kecil begini nih Iya, nggak ini sakit ya? tidak menimbulkan rasa begini sakit. Ya, terus kalau dia lebih dalam lagi, nah ini kan sudah melewati lapisan terluar, terus masuk ke lapisan yang lebih dalam. Itu udah sakit tuh apa belum? Ini akan menimbulkan rasa ngilu. Jadi kalau misalnya minum es kayak gitu, itu ada rasa kayak ngilu gitu kak. Iya. Nah terus lanjut lagi, ini kalau sudah masuk ke sarafnya, ini baru menimbulkan rasa nyut-nyutan. Nah ini dia kalau rasa sakit yang tidak tertahankan, apalagi pas mau tidur ya kak ya. Iya benar. Terus kalau misalnya dibiarkan nih, pembusukannya akan turun lebih dalam, sehingga terjadi infeksi di sini. Ini yang sakitnya luar biasa, sehingga timbul nanah. Jadi kadang-kadang kalau kita minum atau apa gitu, kayak ada rasa asin-asin gitu. Ada darahnya juga. Nah ini nih, ini nanah. Dan ini lumayan berbahaya karena bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah ini caranya gimana sih supaya mengatasi rasa sakit gigi? Nah gini kak, kalau misalnya kita lagi di rumah, semuanya pasti punya garam kan, dan tentunya air. Kita bisa pakai air biasa ataupun air hangat kak. Nah jadi caranya yang pertama, kita masukkan 1 sendok teh ke dalam 1 cangkir air. Nah kita masukkan seperti ini, kita aduk sampai larut. Kita aduk sampai larut, lalu kita gunakan larutan ini untuk berkumur 30 detik maksud saya. Jadi kita kumur selama 30 detik dan jangan lupa dibuang ya kak, jangan ditelan. Kalau ditelan ntar darah tinggi, malah timbul penyakit yang lain. Nah jadi dibuang itu ya, dikumur dibuang. Iya, jadi ini bisa menjadi pertolongan pertama kalau timbulnya rasa sakit gigi. Emang apa hubungannya garam sama gigi sakit kita gigi. Fungsinya? Jadi garam ini dia mengandung antiseptik kak. Jadi dia bisa membuang atau membunuh bakteri-bakteri yang ada di mulut kita. Tapi sifatnya hanya sementara. Iya, dan dia bisa meredamkan rasa radang yang ada di mulut kita. Gitu. Iya benar banget. Terus habis itu apa lagi? Nah terus ini kita bisa kompres pakai si es batu. Apanya? Ini kita pakai giginya es ke batu. dalam atau di mana? Jadi gini caranya. Ya. Kita ambil handuk, ini kan handuknya kebetulan tipis ya kak ya. Jadi kita lapisi 2 seperti ini. Kalau misalnya dia handuknya tebal, mungkin 1 aja udah cukup. Jadi kita taruh es batu, kita letakkan es batu di atas handuk ini. Nah terus setelah itu kita tempelkan ke bagian pipi kita yang sakit. Coba deh kakak tempelin. Sampai timbulnya rasa dingin. Nah itu dia bisa menekan si saraf supaya mengurangi terjadinya rasa sakit. Oh gitu. Kalau dikasih itu apa namanya kayak semacam yang buat panas-panas gitu udah ditempel itu loh, ada kayak semacam koyo-koyoan gitu tuh, itu ngaruh nggak? Itu boleh, tapi sebenarnya tidak disarankan karena kan itu menyebabkan rasa panas ya, apalagi koyo. Kalau misalnya koyo yang panas banget gitu kak, kalau ditempel ke pipi ya, itu biasanya bisa menyebabkan kemerahan ya kak ya. Jadi tidak disarankan, lebih baik untuk dikompres dengan si dingin aja gini gitu. Bener banget. Gitu. Terus selanjutnya nih, ini juga jarang orang tahu ya, kita bisa menggunakan minyak atsiri dari cengkeh. Oke, nah jadi caranya jangan lupa pertama-tama kita cuci tangan dulu ya, bersih. Terus kita ambil kapas, secukupnya, kecil aja. Nah kita ambil kapas cukupnya, kita gulung-gulung kapasnya, kita gulung-gulung seperti ini. Lalu kita tetesi si minyak cengkeh. Oke, itu minyak cengkeh ya. Ada tuh di mana-mana nih minyak cengkeh ini? Ya bisa dibeli di tempat-tempat yang khusus penjual minyak atsiri gitu kak. Nah ini belum dibuka ya sepertinya.
Jadi seolah-olah itu sudah Iya, dibuka oke. ya. Ini lalu kita tetesi kan otomatis kapasnya basah nih ya. Nah, ini harus diperas sampai si minyak atsirinya ini sudah tidak basah lagi gitu. Jadi hanya lembab saja. Nah, lalu ini ditempel ke dalam lubang giginya. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Atau ini deh, ini. Kita masukkan, kita tempel ke dalam lubangnya, Kak. Ingat, ini minyaknya jangan sampai tertelan, terus jangan sampai kita kena bagian lain ya. Ini hanya ditujukan ke dalam lubangnya saja, gitu. Jadi inilah Kak pertolongan pertamanya. Kalau ketertelan kenapa itu, Dok? Itu bisa membuat sakit tenggorokan, terus juga dia bisa menyebabkan adanya rasa terbakar, seperti itu Kak. Jadi minyak cengkeh tidak itu disarankan. ya? Kenapa? Makanya kita harus peras-peras banget nih, jangan sampai dia basah banget. Nah, kalau gigi berlubang itu didiamkan gitu, Dok, ya maksudnya kan dari sini kan kita ya udah kita terus menggunakan ini, kalau sakit pakai ini terus habis itu ya udah ngerasa nyaman kan gitu. Nah, itu lubangnya tetap masih ada gitu, dibiarkan. Itu boleh nggak tuh, Dok? Oh iya, aku lupa satu lagi, kita bisa mengkonsumsi penghilang rasa sakit yang dijual di apotik secara bebas, kayak paracetamol kayak gitu, atau analgesik yang dijual bebas. Nah, tapi tenang ya Kak, kalau misalnya kayak gini-gini nih, ini Kakak nggak boleh biarin terus-terusan kayak yang Kakak bilang tadi. Jadi memang harus penanganannya ke dokter gigi. Nah, apalagi rasa sakit terus-terusan kalau dibiarkan itu bisa berbahaya. Kan kita menyimpan infeksi ke dalam mulut kita ya Kak ya. Nah, jadi kalau infeksinya ini terus dibiarkan, dia bisa menyebar kemana-mana loh Kak. Dia bisa menyebar ke pembuluh darah, menempel di jantung. Lah, nantinya malah jadi sakit jantung, terus bisa menempel di paru-paru juga. Waduh. Iya, Saya kayak gitu. Nah, iya Dok, aku sekarang suka minum yang tadi tuh penghilangan rasa sakit yang udah paling paten deh gitu, udah paling tinggi gitu. Karena kalau udah sakit dikit aja udah pakai itu gitu. Itu boleh nggak tuh, Dok? Nggak boleh sering-sering. Jadi gini, kalau misalnya menggunakan obat hanya untuk pertolongan pertama, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya menggunakan obat secara sembarangan, apalagi nih ya, ada beberapa mungkin masyarakat yang bisa membeli antibiotik secara bebas. Nah, itu berbahaya banget tuh Kak. Kenapa? Yang pertama, antibiotik itu memang harus secara resep dokter dan harus dihabiskan. Kalau terus-menerus tidak dikontrol, nah itu kalau misalnya kita terinfeksi dengan yang lain, dia udah nggak mempan lagi Kak. Oh gitu. Iya, terus juga penghilang rasa sakit kalau terus-menerus dikonsumsi tanpa resep yang benar, itu juga bisa merusak ginjal dan hati. Oh, baik. Jadi ini Dokter Nisa nih, jadi ini adalah barang-barang yang mesti kita miliki pada saat kita mungkin darurat ya, sakit gigi pada saat malam hari gitu ya. Jadi tadi ada garam ya, dikumur dengan garam, kemudian juga ada ini minyak asiri dengan cengkeh, terus kemudian kompres dengan es batu ya. Jadi langsung jangan langsung es batunya ditempel gini, jangan. Nanti bisa frostbite. Oh iya bener, bisa frostbite ya. Nanti ditempel begini gitu. Nah, kalau misalnya bolong kayak kecil kayak gini nih belum terasa, nih mesti diapain nih, Dok? Jadi gini, kalau kita ngaca nih ya, terus tiba-tiba ada item-item ya di gigi ya. Jadi memang lebih baik langsung dibawa ke dokter gigi Kak. Nanti jadi sebelum sakit, nanti kita bakal gini, ini kita bakal buang nih yang hitamnya. Ini hitam ini kan udah bakteri ya Kak. Dia sudah menginfeksi si gigi kita. Ya tapi belum menimbulkan gejala. Nah, karena belum terkena si lapisan dalamnya, dentinnya. Jadi nanti kita buang yang hitam-hitam ini, terus kita kasih dengan bahan tambalan yang tentunya sesuai gitu dan aman. Oke, baik. Waduh, jadi tahu, dan ini penting banget ya merawat gigi ya ternyata ya. Ini aku sih ini aduh kalau udah sakit gigi ampunan ya. Jadi better mana, sakit gigi apa sakit hati? Aduh, mending sakit gigi aja deh. Nggak dua-duanya ya Kak. Kalau sakit hati kayaknya pengen bunuh diri rasanya. Waduh, lebih parah lagi. Gitu kan ya. Tapi kalau gitu kita udah bahas seputar gigi nih. Ada pembahasan apa lagi, Dok? Oh iya, sebentar lagi nih kita akan ngebahas tentang lengkuas. Katanya Kak, lengkuas itu banyak banget manfaatnya ya Kak ya. Karena semua orang pasti pakai lengkuas untuk memasak ya Kak ya. Nah, selain untuk bumbu dapur, apalagi tuh Kak lengkuas kira-kira? Ya, ternyata katanya dengar-dengar memiliki khasiat-khasiat lainnya gitu ya. Nah, nanti seperti apa kita tahu racikannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Aduh Dok, terima kasih ya Dok. Ini aku ini aja nih lumayan ini ya.